Halo semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah kali ini gue mau ngenalin brand nih. Kalau di dunia MTB sama BMX udah lama ya. Di MTB lah dulu awal-awalnya. MTB awal-awal. Nah ini gue mau ngenalin ke anak-anak road bike. Terus kira-kira ada barang apa aja sih? Nah ini dia mereknya. Semuanya kuning ya. Tapi bukan Caterpillar. Ini Strummer ya. Nah lu boleh kenalin dulu nggak bro? Yuk kenalin yuk. Kenalin. Nama saya Johan. Kita dari brand Strummer. Jadi Strummer nih brand lokal dari Surabaya nih. Jadi banyak barang-barang kita ini sebenarnya bahkan didesain ya di Surabaya. Oh desainnya oleh Surabaya malah? Bener. Contoh ini nih. Kita ada True Axle. Jadi untuk pengguna bike trainer, kan umumnya bike trainer tuh bisa dipasang hanya di sepeda GR nih. Lalu di pasaran kalau misalnya sepedamu True Axle, biasanya dipasang di adaptor sebelah kiri dan kanan, sedangkan skewer tengahnya kan kecil tuh. Jadi kan pertama kekuatan kurang, kedua ya kurang sempurna lah anggapan kita. Jadi kita buat True Axle nih. Jadi kalau mau riding di rumah dan mau riding di luar, nggak usah worry lah. Udah pasti barangnya kuat. Lihat ya, sales sejati belum juga ngomongin apa-apa udah langsung nawarin barangan ini. Tapi ya, udah kalau boleh tahu udah berapa lama sih bro jalanin ini? Strummer ini, brand ini udah ada dari kapan? Kalau brand ini sendiri dari tahun 2008 ya. 2008. Jadi udah lumayan lah sebenarnya. Tapi di dunia road bike memang belum selama itu. Lu sendiri udah terjun dari berapa lama? Saya sendiri terjun dari 2020. 2020. Anak bos ya, anak bos ya. Anak bos ya. Dulu papa pertama kali yang mulai. Benar. Oke. Terus kenapa tertarik buat ciptain brand sendiri? Jadi untuk brand sendiri ini sebenarnya dari zaman orang tua ya. Ciptain brand sendiri karena dulu dirasa komponen yang ada di pasaran nih kok ada yang nggak lengkap nih. Dan juga ada ide mungkin dulu ya di orang tua mungkin ada ide untuk wah mungkin kalau barangnya gini bisa lebih menarik gitu. Jadi di sana mulai perjalanan. Jadi mulai bikin house brand, terus ngerjain bikin merek-merek, jadi outsourcing terus bikin merek sendiri gitu ya. Benar. Nah kalau boleh tahu yang paling hot tuh apa sih dari Strummer? Yang paling laku di Strummer? Jadi kalau dari dulu banget nih, yang orang banyak tahu kan sebenarnya Hub ya. Ya Hub Strummer gue pikir Hub Strummer tuh awalnya tuh brand luar. Karena namanya juga kan kayak ya Inggris-Inggris gitu kan. Inggris-Inggris. Ternyata lokal gitu loh. Jadi yang paling laku Hub. Kalau dari dulu Hub, tapi belakangan ini ada bestseller baru. Kita Bartip untuk yang tipe ini sangat-sangat bestseller belakangan ini. Bartip malah ya. Bartip ya. Belakangan. Coba kita lihat Bartipnya ya. Oh iya memang beda sih, tebel juga. Benar. Jadi waktu pembuatan Bartip ini kita coba ya beberapa ketebalan yang berbeda, 2,3, 2,5, 2,7, sekian-sekian kita coba-coba, kita rasa akhirnya di 3,2 kita rasa yang paling balance antara paling nyaman tapi tidak terlalu tebal juga. 3,2 itu ketebalannya ya? Ketebalannya. Bukan lebarnya ya? 3,2 Untuk lebar standar seperti Bartip yang lainnya juga 30 mili. Nah kalau ada yang tertarik, yuk bisa ke Charlie Bike juga bisa ya pesannya ya? Bisa. Tapi barangnya tuh udah nyebar seluruh Indonesia loh, ya? Benar. Dan saya lihat penjual paling banyak nih Surabaya ya? Nggak juga. Nggak juga ya? Penjualan paling banyak. Dibuka kartu, buka kartu nih. Sulit diprediksi juga sih di mana. Tapi udah ada di kota-kota apa aja mungkin bisa? Di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta ada, di luar pulau juga ada. Luar juga ada. Benar. Pulau Sumatera gitu, Medan masih udah ada Medan. Medan juga ada. Medan, lalu Sulawesi gitu. Makassar Sulawesi, ya? Makassar juga ada. Hebat ya, udah kemana-mana nih. Ya dari 2008 ya. Brand dari 2008. Jadi udah 16 tahun nih. Benar. Terus ini bukan Bartip biasa loh. Jadi kalau ada yang mau cari Bartip yang durable nih, tipe gel 01 ini menjadi pilihan. Ini saya ada contoh cutter di sini ya. Kita pakai bagian runcingnya, kita taruh sini, kita gores-gores nih sini. Nggak usah worry sih, ini nggak akan ada masalah. Wah, sih. Nggak buruluk loh. Wah, gue kayaknya mesti pesen nih Bartip. Langsung promosinya ya, hebat ya. Nah, dia ada lagi nih Bartip sama juga. Oh, beda model aja. Ini dengan material yang berbeda. Juga cukup populer karena orang cukup suka dengan motifnya ya. Tapi kalau rekomend bestseller untuk Bartip yang ini, yang satu ini. Jadi gue tuh tiba-tiba didatengin sama Johan, terus gue lihat barang-barangnya banyak kepake. Terus yang sekarang baru ngambil di gue tuh ini puli nih.
Ya, pulley strammer itu ada 11 sampai 11 sampai berapa banyak ya variannya ya? Oh, banyak kita banget lengkap dari 11 sampai 18T ada semua. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cuman Benar. saya baru ambil 11 sampai 13. Kenapa? Karena kita kan main di road. Jadi kalau road itu udah dites paling besar itu cuma bisa 13 ya. Oke. 13, depannya itu 12. Dan sebenarnya kalau untuk angka ganjil genap itu narrow wide ya. Benar, kita pakai narrow wide. Kalau yang lainnya nggak, yang lainnya biasa ya. Betul. Nah, tuh jadi kalau angka genap itu narrow wide gitu. Dan gue juga nggak tahu kenapa alasannya. Ya, jadi ini lumayan ya, loncar banget dibanding jangan samain kayak brand-brand Cina yang murah-murah gitu. Gue lihat ini lebih konsisten sih. Barang-barangnya kan gue dari person batch pertama gue lihat itu bagus. Kalau misalnya Cina itu kadang-kadang dari 100 ada aja yang defectnya 5, 10 gitu loh. Ya, dan memang namanya buatan manusia ya, nggak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang beli barang strammer bermasalah juga nggak masalah. Ada waranti kita ya? aja kita tukar, Iya. pasti. Jadi kalau factory defect jangan khawatir, pasti diganti ya. Benar. Apalagi yang menarik nih? Oke. Ini baru banget nih. Ini jadi tadi gue barusan lihat itu buat hidden cable ya. Betul. Jadi Buat internal routing. stem internal routing. Jadi harganya juga sangat ekonomis banget ya. Cuman berapa ya? Ekonomis banget lah pokoknya lah. Ya, ekonomis. Ekonomis banget lah. Jadi buat teman-teman yang perlu internal routing ya. Cuman mesti dipastiin kalau bearing atasnya itu 52 mm ya. Betul. Ya. Nah, jadi kalau mau yang teman-teman suka kan nggak mau berantakan kan. Nah, jadi kalian bisa pakai ini. Tuh, jadi kabelnya lewat sini ya, bener ya? Yeah. Kabelnya lewat tengah sini. Ntar kita ada foto close up-nya, kalian bisa lihat deh. Dan kita juga nanti cobain pasang di sepeda deh. Jadi kalian bisa tahu. Ini juga kayaknya baru pertama nih gue lihat di brand-brand house brand, tapi ngeluarin yang seperti ini, gitu. Apalagi yang lama yang laku. Oh, gue inget lu keluarin sprocket ya? Oh, benar. Mana sprocketnya? Coba kita lihat. Jadi kita ada ngeluarin sprocket juga ya, untuk khusus pengguna road bike ya. Jadi kelebihan dari sprocketnya ini, dia super ringan. Untuk speknya dia lebih ringan dari Ultegra. Lebih mana Ultegra? Lebih ringan dari Ultegra. Kenapa bisa ringan? Karena dari sisi belakang ini kita pakai bahan aluminium alloy ya, 7075. Oke. Lalu melalui proses CNC, jadi berarti dikurangin secara efisien. Tapi di gigi yang depan nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, itu masih pakai cork steel. Jadi durability-nya masih dapat, dan ringannya dapat karena bagian belakangnya di CNC dan pakai alloy. Jadi kombinasi ya, steel Kombinasi. sama aluminium ya. Benar. Gua sekilas pas datang nih mirip banget sama Ekar. Ekar juga gini, kampak nyolo Ekar juga mirip-mirip begini. Karena dia pakai aluminium, atau kalau yang inget dulu rotor Uno. Nah, modelnya kayak gini nih. Bener-bener dibikin hollow, lu bisa lihat. Jadi bisa ringan banget. Coba kita lihat. Nah, di tangan gue ini udah ada strammer yang 11 speed. Dan size-nya juga ini menarik ya, 1136 ya. 1136. Jadi kalian kalau mau pakai yang 11 speed, pakainya yang medium cage. Kalau bisa tambah lagi pulley strammer ya, iklan lagi ya, nyambungnya cross setting ya. Nah, kenapa? Karena kaset pocket kalian yang medium itu kayak Ultegra 105 medium itu cuma maksimum 1134. Ultegra juga 1134. Jadi kalian kalau bisa gedein pulinya atau tambah antingnya lebih panjang, atau juga ganti OSPW. Jadi supaya range-nya bisa ke 1136. Nah, zaman dulu orang nyari 1136 itu yang ada itu cuma SRAM Force 11 speed. Betul. Kalau nggak salah ya, berapa kondisinya XG 1160 kalau nggak. Dulu rame banget, tapi sejak itu kan SRAM udah 12 speed, udah nggak pernah masukin lagi 11 speed. Nah, ini keluar lagi, makanya buat kalian yang mau nanjak-nanjak nih, selalu kan nanya sama gua, ya 1136, nah ini udah ada nih sekarang nih, ya, dan gua udah jualan juga. Nah, sekarang kita tes, berapa sih beratnya? Ya. Nah, yang 1136 itu beratnya cuma 235. Ya, 1136 loh, strammer. Nah, gue juga punya comparison, cuman karena keterbatasan barang, gue cuma bisa pakai yang 1132. Nah, kita cek ya. 1132 berapaan sih? Beratnya? Coba. Ya, Ultegra 11 speed 1132 aja itu beratnya 280 gram.
bedanya banyak loh. Iya. Beda 40 gram lebih loh. Dan kalau misalnya dia 36 juga otomatis makin Iya, mungkin 1134 pasti lebih berat, mungkin 305 kan, ingat saya. Ya, jadi sama Dura-Ice ngelawan nggak? Kayaknya ngelawan ya. Tapi kan nggak bisa ya, karena Dura-Ice nggak punya varian 1136 juga. Betul. Sama. Nah, ini juga yang kedua, ini di gua ada kaca sprocket buat 12 speed. 12 speed. Shimano sama Dura-Ice 12 speed. Nanti kita coba deh, kita coba pasang sepeda gua kayak gimana sih hasilnya. Sama, ini juga kombinasi dari steel sama belakangnya itu 5 gigi belakang itu aluminium. Ya, aluminiumnya pun jadi satu, menyatu ya. Jadi bukan satu layer per layer. Itu ngurangin juga loh kalian di bekas di body free hub itu ada yang suka ada titik-titik putih. Nah, kalau misalnya kalian belinya jadi satu seperti ini tuh mengurangi, apalagi ini yang 5 belakang terbesarnya gitu loh. Jadi kalau kalian pindah kan bunyi cetang. Nah, itu sebenarnya tuh ada, kalau per layer itu mereka ada tekan ini ke bagian kaset free hub bodinya. Nah, ini juga 1134. Yuk kita coba iseng, kita timbang berapa sih hematnya. Ini 238, waduh lebih ringan lagi, 238. Nah, di kita juga ada gigi lebih kecil dia. Ya, giginya lebih kecil. Nah, ini juga kita ada dari Shimano Ultegra 1134 juga. 1134 juga. Nah, supaya apple to apple gue lepasin juga rumahnya. Nah, ini ya belum dilepas ya, udah 326. Nah, 339, wow. 39. Gila ya, bedanya hampir. Diet berapa itu? Hampir 238, hampir 100 gram ya. Diet 100 gram. 238, 228 sama 239. 339. Lumayan loh. Lumayan. Ya. Bisa hemat berapa sih? 33, tunggu. 339 kurangin 238 ya. 100 kosong. Ya, 100 gram. 100 kurang lebih lah. Ya, 100 gram. Ya, jadi kalian ganti ke kaca sprocket Strammer itu langsung hemat 100 gram. Gue emang nggak percaya sampai liatin berkali-kali, bener. Ya, jadi boleh nih buat kalian yang weight Winis suka. Gue rasa bakal lebih ringan juga daripada Ultegra 1130 juga. Gue rasa, gitu loh. Pasti lebih ringan. Pasti ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau 1134 dan lebih ringan, ya udah, kayaknya Strammer ya. Nanti kita bikin videonya gimana sih pasangnya, terus feel-nya gimana, pindahnya oke atau enggak. Tapi gue yakin Johan udah pasti cobain ya. Hah? Ada. Hah? Udah cobain pasti ya? Udah coba. Tuh, udah coba pasti bagus. Terus hubnya, gue mau lihat tuh hubnya, katanya suaranya juga Strammer bagus ya. Oh. Nah, gue denger nih suaranya keren katanya hubnya Strammer. Jadi ini hub road disc kita ya. Nah, ini road disc nih. Road disc dengan sistem center lock. Penampakannya gini ya. Jadi ini untuk bawaan kita sementara ini pakai ratchet 36T ya. Suaranya kurang lebih gini. Bentuknya simple ya, kayak Chris King. Hole-nya ada pilihannya macam-macam ya. 24. Untuk yang varian ratchet sih kita sementara ini ada 2024 sama 2424 ya. Itu depan belakang. 2024 sama 2424 ya. Betul. Jadi kalau kalian tuh lagi mau hemat, rakit dari wheelset rim brake pindahin ke disc brake 2024 lu bisa pakai ini. Ya. Terus yang biasa orang rame setelah setelah beli hub ini biasa suka pakai update ini nih. Ini ratchet 60T. Iya, 60T ya. 60T. Pasti benar lagi banyak yang nanya, bisa diaplikasiin ke yang lain nggak? Bisa nggak? Oh, jadi ini sebenarnya agak spesial ya 60T-nya karena beda dengan 60T yang di pasaran lainnya itu kan pakai sistem 2 spring dan 2 gigi ya. Yang ini sistemnya 1 spring, udah mirip dengan yang brand sebelah itu. Ya, yang lebih baru dong. Benar. Ya. Jadi karena pakai 1 spring jadi ini udah disesuaikan clearance-nya untuk hub ini aja. Jadi kalau dipasang ke hub lain tidak menjamin kecocokan. Ya. Tapi giginya sendiri pasti bisa dipakai. Pinternya lagi dijual terpisah. Ya. Jadi kalau kalian mau upgrade bisa nih kasih pakainya ini nih. Oh iya, dia udah masuk ya, udah jadi satu ya. Single piece, jadi nanti masukinnya lebih gampang. Kalau yang sistem lama begini ya, terpisah-terpisah semua ya. Ini seru nih ngobrolnya, ngerti dalamnya semua. Oh, jadi dilepas-lepasin semua. Bentar, ini kok.
dikasih grease-nya lagi. Ya, grease ini kalau untuk hub strammer bagian plato grease kita pakai ini Kluber Isoflex NB52. Pakai Kluber. Pakai Kluber Isoflex NB52. Jadi ini Kluber nih sih. Itu dalamnya Kluber Isoflex NB52. Wow. Kalian cek deh, harga Kluber tuh berapa? Yang 22 gram itu kalau nggak salah bisa 1 juta ya, kalau nggak salah ya, Kluber. Kluber kalau yang tabung besar mahal. Gini ya. Ya, jadi yang bagian putih, bagian yang diam di bagian dalam. Masuk one piece, langsung pasang. Tuh, gila suaranya ya. Untuk pre-up sendiri ada varian untuk XDR juga. Ya, sementara ini yang ratchet belum ada, tapi belum ada ya? kurang lebih bisa ada nih, bentar lagi. Hebatnya lengkap semua. Jadi ini udah dipakai lagi? Udah nggak dipakai lagi ya? Nggak dipakai. Kalau yang sistem ini nggak pakai ini lagi. Suaranya. Karena bodinya itu aluminium, suaranya mirip Frisking. Ini saya rasa kalau udah jadi sih, ya bunyinya mirip banget. Good. Nanti kapan-kapan kita coba ya rakit sepeda pakai hubnya strammer ini dan kita lihat hasilnya. Terus apa lagi mau dibahas? Ya, ini nih. Jadi kita selain ngobrol berdua dulu. Apa lagi? Lampu ya? Benar, ini yang ini lama nih, udah jual lama. Ini kan lampu belakangnya ada brake sensornya. Oke, yaudah kita bahas deh. Nah, selain di spare part, strammer itu juga jual tools. Ini juga punya mereka nih. Ya, jangka sorong. Terus nggak kayak jangka sorong yang dijual di Alibaba, itu AliExpress gitu, enteng banget. Ini berat. Kelihatan lah bagus gitu loh. Mahal. Ya. Ada tools juga ya, banyak ya, saya lihat ya katalog. Benar, untuk tools sepeda cukup banyak ya. Mulai dari sepeda, alat untuk meluruskan rotor, alat untuk touring rotor fork. Itu kan biasanya kalau nggak tahu paling kita beli ini. Beli apa? Beli Paktu ya, betul. beli Unior gitu. Ternyata mereka juga punya. Juga ada. Nah, terus juga mereka juga main aksesoris nih, kayak lampu ya. Benar. Jadi ini sebenarnya malah ini produk baru banget nih, lampu depan nih. Ini adalah lampu depan dengan tingkat keterangannya maksimalnya 1300 lumen. 1300 lumen 1300 lumen. Wah, ini yang dulu sempat viral nih. Ini yang dibalik ditaruhnya di bawah jok. Saddle. Betul. Yang ini varian 40 lumen, kita juga ada yang varian 60 lumen, lebih terang. Sama tapi dudukannya ya? Sama, mountingnya bisa di bawah saddle sama di seat post. Iya. Nah, ini yang untuk mounting yang di saddle. Di seat post. Ini yang di saddle. Yeah. Di saddle. Dan juga mereka udah kompletin ya, udah ada kunci L-nya juga kalau kalian mau coba. Tapi saat ini baru available untuk steel rail atau titanium rail yang bulat ya. Betul. Yang carbon rail menyusul katanya, segera ada. Ya. Nah, ini dia penampakannya ya. Tuh. Ya dulu adalah merek lain lah yang pakai kayak gini pelopornya. Tuh, ternyata strammer juga punya. Ada. Ya. Tuh, bisa modenya bisa macam-macam. Dan ada yang 60 lumen sama untuk lampu belakang ada 40 dan 60 saja sementara. Yang 40 lumen tentu saja lebih terang ya. Selain lebih terang, dia kan ukurannya lebih besar sedikit secara diameter, tapi nggak terlalu besar. Jadi dari segi safety mungkin bisa lebih bagus ya, lebih terlihat di jalan. Wow, besar ya? Iya, lebih besar, tapi nggak terlalu banyak. Kalau misalnya yang ini dan modelnya bagus, ngering. Kalau misalnya yang ini diameter luarnya kurang lebih di 34, yang ini kurang lebih di 39,825, 40 mili. 40 mili. Dan yang ini juga menariknya, bentar, ini pakai ini ya? Enggak, jadi ini bisa dilepas. Setelah dilepas nanti baru pasang mounting yang ini. Oke, jadi balik ya. Jadi ini pemasangannya tetap bisa di saddle
Malah kalau yang ini bisa bentuk saddle yang relnya gepeng atau yang bulat, karena dia pakai cable tees. Ya, dia tinggal masukin cable tees, tinggal dimasukin. Lalu yang penting kita ganti bracketnya. Bracketnya jadi model untuk model untuk perlu baut ya, pakai baut. Benar. Jadi diganti, lalu kita tempelin di sini. Dan untungnya kalau yang ini bisa buat carbon rail juga. Nah, untuk rail bentuk oval bisa. Ya, tuh. Wah, menarik ya. Macam-macam dia bikinnya. Terus mau apa lagi? Jadi untuk lampu ada lagi nih yang belum dibahas. Oh, oke. Ya, Lampu depan. Ya. Nah, ada lagi lampu depan. Apa sih menariknya lampu depan Strummer? Yuk kita lihat. Oh, lampu-lampu gini lu ada warranty nggak? Kalau ada kesalahan produksi apa sih kita bantu sih. Kalau warranty lama, berapa lama gitu? Mau diomongin nggak? Terserah lu. Kalau kira-kira 6 bulan tiba-tiba mati atau apa, itu gimana? Harus cek dulu sih nanti. Boleh, nanti kabarin aja ya. Iya. Jadi bisa diomongin. Ya udah, yuk. Nah, lampu depan, gimana nih lampu depan nih? Ya, lampu depan nih tipe FL1300S. Sesuai angkanya, ini maksimum brightness-nya di 1300 lumen. Jadi cukup terang ya. Lalu, kelebihan apa yang lain? Yang pertama, udah pasti beda sama yang lain itu ada percentage battery nih. Wah, di sini. ini percentage baterainya? Bener, nyalain. Kalau kita nyalain. Oh, nggak usah tekan lama, gini aja. Nah, Oh, kelihatan langsung angka 85 ya di sini ya. ya. Artinya ini sisa 85%. Oke. Terus kan kadang kita mau nih untuk pakai lampu, kita mau tahan baterainya lebih lama ya. Jadi nggak perlu di maximum brightness terus, kita ganti klik sekali. Modenya Dia nanti ganti mode yang lebih redup. Ya. Kita klik lagi, dia lebih redup lagi. Ada 3 level ya. Untuk ganti ke blinking juga bisa, double klik. Sama lagi untuk intensitas, pencet sekali lagi ya. Enggak, untuk intensitas juga double klik. Oh. Dia blinking mode-nya namanya? Berubah-berubah. Untuk matikan biasa tinggal scroll sampai dia nggak nyala saja. Setelah itu nanti dia otomatis mati. Nah, di mode ini sebenarnya ada hal spesial lainnya nih. Jadi saat angkanya nyala ini, tapi lampunya nggak nyala, ini bisa digunakan sebagai power bank. Oh iya, dari ini belakangnya ya. Benar. Jadi ini ada tulisannya in out ya. Jadi untuk charging pakai USB-C. Sedangkan kalau misalnya lagi ada sedikit emergency nih, cyclocom butuh cas misalnya, kita cas pakai USB ke cyclocom bisa nih. Dan selagi cas ini kita bisa pakai ya lampunya ya, nggak masalah. Kondisi on nggak masalah. Hanya drainnya aja lebih cepet ya. Benar. Wah, ini kepake nih buat teman-teman mungkin yang ultra cyclist nih. Ya. Bisa dipakai sesuai kebutuhan nih. Kerennya semua ada ya, jadi power bank bisa, lampu depan bisa ya. Nah, ini untuk ngikat di depannya ya. Benar, mounting. Mounting di depannya. Dan teman-teman juga kalau mau rapi, mereka udah lengkapin loh sama GoPro mount loh. Ya, biasa road bike yang pengen rapi kan ditaruhnya di bawah cyclocom, di bawah barfly-nya. Nah, ini udah bisa nih. Ya. Jadi bisa langsung masuk ke GoPro mount. Keren nih. Keren. Nah, BB juga gue denger juga rame nih katanya. Iya. Sebenarnya BB kita yang menarik ini kadang orang persepsi itu sering banget. Orang kan mau BB seramik ya. BB seramik karena BB seramik loncer. Tapi biasanya nih, kalau ada yang pegang bearing steel kita ya, karena kita kan background di mountain bike ya. Jadi kita pengalaman udah pemilihan bearing yang dipasang pada hub kan, walaupun steel juga harus performanya maksimal ya. Betul. Jadi walaupun ini steel akan tetap loncer. Gitu ya? Akan tetap loncer. Bisa coba langsung nih. Ini steel ya? Ini steel. Nggak bisa bedain loh. Iya, loncat lu. Nah, ini dikasih tahu steel bearing. Gue pikir ini malah ceramic bearing, tapi memang loncat banget sih steel bearingnya. Dan juga ceramic bearingnya yang gue suka itu harganya bener-bener kompetitif banget ya. Betul. Ya, cuma 200 ribuan loh. Benar, ya? Per biji-nya, benar. Kalau di merek lain tuh beli bearingnya aja nggak cukup tuh. Ini udah full BB itu udah sama rumah-rumahnya cuma 200 ribuan. Betul. Ya. Makanya laku keras tuh. Lalu yang sering nggak diperhatikan antara BB yang mungkin harganya sangat murah dan yang mulai barang agak bagus ya, itu dari segi desain juga sih. Desainnya? Ya, jadi banyak sekali di pasaran tuh ya, BB itu
Untuk dashcapnya nih, itu asal-asalan aja. Pokoknya ada dashcapnya, dia lurus aja. Dashcap tuh yang nahan ya, yang nahan Betul. buat tutup si bearingnya loh. Padahal ini kan sebenarnya salah satu faktor penting biar air dan debu tidak masuk ya. Jadi yang kita lakuin beda apa? Dari segi rumah bearingnya nih, kita ada melakukan CNC sedemikian rupa agar ada space, agar air yang nanti mungkin terselip ke sini ini nanti bisa mengalir ke bawah sini. Jadi nggak ini ya, Jadi dia terjebak di sana gitu. Betul, untuk masuk ke bearingnya sangat sulit. Gimana bisa? Karena dari sisi dashcapnya sendiri di sini ada sedikit kenaikan ya, kalau Ko Charlie lihat ya. Ya, saya lihat. Jadi otomatis kalau masuk nanti dia kan kena yang di sini dulu nih, Ya. di pinggir, Ya. lalu mengalir turun ke bawah. Oke. Jadi pasti secara durability bisa lebih Awet, lama. ya. Benar. Wih, keren ya, sampai yang digini-gininya diperhatiin loh. Penting. Nah, terus juga satu lagi, ini nih. Ini BB paling laku selain drat Inggris, ya BB Pressfit 86 atau 92. 92 di MTB, di 86 di road bike. Jadi ini mungkin banyak yang baru pertama kali lihat juga mungkin ya. Ya. Pressfit model begini ya. Jadi Pressfitnya dia itu pakai drat di tengahnya. Tuh. Buat apa? Supaya masangnya jauh lebih gampang. Dan juga kalian nggak punya alat press. Kalau nggak punya alat press, kadang-kadang kalau mekanik itu kadang-kadang nggak punya alat tuh diketok-ketok zaman dulu ya. Aduh. Masukin diketok-ketok. Lu bayangin frame karbon diketok-ketok. Sakit hati gitu. liatnya. Sakit hati liatnya. Makanya ya kalau misalnya kalian punya barang-barang cukup mahal, lebih baik bawanya ke bengkel terpercaya, jangan yang asal gitu. Nah, kalau kalian punya BB ini, ya dengan kuncinya aja kalian tinggal masukin, terus kalian press sampai dia itu masuk. Betul. Dan udah pasti sejajar. Jadi kalau press itu kadang-kadang kalau alatnya nggak bagus itu bisa masuknya nggak sejajar ya. Jadi masuknya sambil miring-miring gitu. Nah Betul. itu tuh damage buat frame-nya sebetulnya. Lama-lama bisa loss. Gitu. Nah kalau ini ya press fit, thread fit, jadi kalian drat. Dulu saya pernah lihat ini di salah satu brand Taiwan. Cuman tiba-tiba, oh bikinnya pinter, ini ada thread fit. Ya, jadi ada yang model press masih punya juga kan ya? Model press Ya, yang biasa. press biasa juga ada. Dan ini thread fit ya. Betul. Iya. Oh. Dan tadi Ko Charlie mungkin membahas untuk BP ini kan mungkin dari segi tadi kemudahan pemasangan Ya. ya. Padahal untuk BP seperti ini ada performance gains-nya juga. Oh iya? Benar. Apa performance ini? Pertama, kalau yang BP yang sebelumnya ya, yang model seperti ini misalnya, ini kan bisa begini nih. Artinya nggak benar-benar lurus ya. Kalau BP yang thread fit ini otomatis kan dia benar-benar lurus. Ya. Lalu kalau kaku otomatis kan dari situ ada stiffness-nya ya. Namanya kalau stiffness lebih tinggi artinya power transferan lebih optimal. Lalu seperti yang tadi namanya buatan manusia ya. Walaupun frame sebagus apapun kadang kan ada imperfection. Lubang kiri dan lubang kanan kadang tidak benar-benar 100% align ya. Kalau kamu menggunakan BP ini, otomatis kan 100% pasti Ya. align nih. Dan dipaksa untuk align. Jadi mengkoreksi lah ya. Mengkoreksi. kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kecil di frame-nya ya. Betul. Ya. Jadi mesinnya thread fit. Keren sih ini brand Indo yang pertama kali bikin thread fit gini gue baru lihat sih. Iya. Ya, keren banget. Jadi keren banget ya. Strummer nih gue lihat pertama di Indonesia yang perhatiin nih buat spare part road atau MTB atau BMX atau apapun tuh yang seperti ini, dan gue lihat belum ada sih yang sangat fokus kayak seperti ini gitu. Ya, memang fokus tuh penting sih Ko Charlie. Penting, ya. Tapi ya, selain yang barang-barang seperti ini, kita juga ada baru pertama kali nih. Apa itu yang pertama kali? Ini pernah lihat belum? Kita ada frame carbon gravel. Wah, coba kita lihat. Nah, Waduh, Wow, amazing! Strummer. Ini frame carbon gravel ya? benar. Jadi di sini ada beberapa desain yang menarik ya di frame carbon gravel ini. Gimana cerita? Pertama nih, dari segi chainstay ya. Kalau bisa dilihat ini kan bentuknya asimetris. Nih gue seneng nih ngomong sama Johan ya, semua orangnya technical banget, makanya gue demen. Bisa kelihatan ya. Ya, Otomatis dari sini ada clearance to chainring lebih besar, otomatis bisa masuk satu dari sana. Lalu untuk fitur-fitur lain ini banyak sekali mounting points yang bisa dipakai buat bike rack dan lain-lain. jadi banyak eyelet ya. Tuh biasanya kalau karbon kan jarang banget pakai eyelet. Ini banyak tuh. Betul. eyeletnya. Di sini, di atas, di bawah juga ada.
Buat naruh botol ini. Benar. Yang mau main ultra. Untuk seat post ukuran standar 27,2 ya. Untuk bearing atas dan bawah 52. Otomatis apa? Ini Bisa sudah bisa pakai- di full internal cable. Tuh, bisa full internal cable. Clean look ya. Oh iya, clean look lu nggak ada lubangnya, nggak ada lubang remnya. Benar. Jadi kabel masuk dari sini kok Charlie. Nah, kalian tuh bisa tahu tuh, kalau clean internal cable tuh biasanya ada lubangnya di sini. Atau yang masuk dari sini. Benar. Ya, jadi kalau yang outer kelihatan, eksternal Dari pasti di sini. Atau di sebelah sini. Sama seperti frame-nya ini bisa ada mounting point di kiri sama kanan juga ya. Buat lampu, buat macam-macam, buat Macam-macam. spatbor, buat Betul. rak panir, ya. Benar. Gimana menurutku Charlie? Wih, keren loh. Ini maksimal tire-nya berapa? Bisa 45. 700 kali 45. 700 kali 45. Tiap orang siapa tuh yang mau pakai tuh? Tiap kali nanya ke gua, bisa tire cleaner gede nggak, bannya Nah. gede nggak? Nih, cobain nih. Ini juga di sini ada yang menarik nih. Dari segi desain di sini ada mengecil ya. Ini seperti ada fungsi untuk meredam getarannya di bagian sini. Buat dampernya ya. Benar. Dan warnanya juga kalau kalian bisa mau cat lagi gampang nih. Jadi ready to paint. Bisa. Kalau kalian mau dicat ulang gampang banget karena warnanya hitam doff gini, matte gini. BB Untuk Pep BB press fit 41 mili. nanti full strummer isinya. Ya, Ya. ternyata nggak cuma spare part, ngeluarin ini juga, ngeluarin frame gravel. Jadi kapan ke ini frame rod? Ya, kita tunggu deh. Ko Johan, mau tahu dong kalau kayak gini strummer gravel rod gini, frame set ini retailnya berapa sih? Untuk retail frame ini di bawah 10 juta. Hah? Di bawah 10 juta? Tuh, Ini- kalian bisa denger ya? Jadi mendapatkan frame, fork, dan ada partsnya juga ya, headset dan true axle. Murah loh ini 9 juta untuk frame gravel karbon gini. Ya, dan tentu seperti part-part kecil kita juga memperhatikan bagian dalam dari frame ini juga ya. Kan banyak kalau frame yang misalnya harganya yang agak murah kan tidak rapi ya. Di sini ini bersih nih di dalam. Biasanya kalau kayak gini-gini nggak rapi, nyangkut karbonnya tangan gue. Ini enggak nih, rapi nih. Ya, penting. Keren loh ini loh. Harganya juga boleh bilang murmer di bawah 10 juta. Gue sampai kaget deh dengerinnya. Rata-rata pakai Toray T700 ya, makanya juga lumayan empuk ya. Ya. Lumayan empuk nih kalau Toray ini kelihatan. Good, good. Tinggal nunggu aja nih, kapan nih jadi full bike nih. Nah, sekarang terakhir nih buat teman-teman semua, apa pesannya dari Strummer? Ya, jadi pokoknya kita ke depannya akan selalu berusaha membuat produk yang lebih menarik lagi ya buat teman-teman semua ya. Jadi kita goes bisa tetap semangat nih. Ya. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut tentang produk Strummer bisa kontak Ko Charlie. Thank you. Charlie Bike Shop. Juga bisa ke Instagram kami, Strummer Bike Parts. Nah, Strummer apa? Strummer Bike Bike Parts. Parts. Ya, yuk buruan follow. Jadi kalian nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari Strummer ya. Benar. Kalau mau kunjungan ke markasnya di mana? Nah, memang untuk markas sementara ini belum open to public ya Belum sementara. waktu itu balik banyak Ya. rahasianya ya. Jadi tanya kita aja, nanti kita bantuin tanya balik ke Strummer. Oke? Thank you ya, Itu Mas dulu ya, Ardi ya. sampai ketemu lagi. Ya. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share kalau misalnya video ini berguna. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye.